Halo semuanya, nama saya Robin. Video ini dibuat untuk pemula ya, yang ingin memulai algoritma dan pemrograman dengan menggunakan bahasa Python. Mengapa kita memilih bahasa Python? Nah, setahu saya sih, sepengalaman saya, hanya ada dua bahasa program yang sangat mudah digunakan untuk memulai belajar pemrogramannya. Yang pertama adalah Microsoft QBasic, tetapi ini udah jadul banget ya, jadul banget. Di OS sekarang udah nggak bisa menjalankan Microsoft QBasic lagi ya. Oke, mungkin harus melalui aplikasi emulator seperti DOSBox ya. Nah, Microsoft QBasic ini saya sangat senang ya sebenarnya belajar pemrograman untuk pemula menggunakan QBasic karena Microsoft QBasic ini support dua style pemrograman, yaitu style tidak terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, jadi inilah yang menyebabkan pembelajaran logik dalam pemrograman itu lebih mudah. Oke. Nah, yang kedua, kalau untuk zaman now ini ya, nah Python. Nah, Python itu cukup mudah untuk digunakan meskipun sebenarnya di Python itu hanya mendukung pemrograman yang terstruktur dan berorientasi objek. Oke ya. Nah, jadi kita mulai aja. Nah, untuk belajar algoritma pemrograman itu kita harus punya dasar ya. Nah, di dasarnya itu adalah Anda harus memiliki matematika yang bagus ya. Jadi problem solving untuk matematika problemnya harus bagus. Jadi otomatis logik dan cara berpikirnya itu harus bagus juga ya. Nah, jadi cara memulai Python itu kayak mana ya? Cara memulai Python Anda harus punya internet pastinya ya. Jadi kita bisa searching Python dari Google. Lalu kemudian website ini nanti akan muncul begitu kita klik link download ini. Nah, jadi ada banyak versi, yaitu versi untuk Windows, Linux, Apple, dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh installer saya yang versi Windows. Apabila kita jalankan dan install, tampilannya mungkin lebih kurang seperti ini. Ya, karena di komputer saya sudah terinstall Python, ya, jadi makanya diminta untuk repair atau uninstall ya. Nah, jadi apabila proses instalasinya selesai, untuk memanggil Python itu bisa dari start menu, ya, tapi yang dijalankan itu adalah idle ya, bukan Pythonnya ya, idle. Idle itu adalah sebuah Python shell atau seperti konsol atau seperti terminal. Coba ya. Nah, seperti sebuah terminal, seperti ini. Jadi Python shell itu adalah seperti ini. Jadi memulai sebuah program baru itu harus dari Python shell, kemudian new file. Nah, bagi yang kawan-kawan yang menggunakan Linux, barangkali Anda harus memulai Python dengan terminal. Jadi buka dulu terminal bagi yang pakai Linux, kemudian jalankan perintah sudo untuk menginstal Python, berapapun lah versinya, ya. Kemudian tidak lupa untuk menginstal idle-nya juga di dalam OS Linux-nya ya. Oke, nah jadi pembahasan kita itu sebenarnya ya, sebentar ya. Pembahasan kita adalah mengenai, kalau untuk Python-nya sendiri ya, mengenai ini. Nah, kalau untuk di algoritma sendiri ya, algoritma itu apa ya? Nah, mungkin saya langsung to the point aja. Algoritma itu sebenarnya adalah langkah-langkah penyelesaian suatu masalah, ya, itu secara berurutan, bertahap, atau apapun istilahnya, ya. Jadi algoritma itu pada dasarnya itu sudah kita lakukan sehari-hari tanpa kita sadari. Nah, jadi kalau algoritma dalam bidang ilmu komputer itu langkah-langkah penyelesaian masalah komputasi secara berurutan. Oke. Nah, jadi algoritma dalam sehari-hari itu ya contohnya ya. Nah, misalnya biasanya pemrograman itu selalu punya input dan output ya, Contohnya, kalau anak-anak mahasiswa mau ke kampus di pagi hari ya, berarti inputnya adalah apa? Berarti inputnya adalah ya mahasiswa ke kampus misalnya. Oke, jadi inputnya itu apa? Inputnya itu adalah ya posisinya sekarang di mana? Posisi sekarang di mana ya, dan apa yang kita miliki agar bisa ke kampus, kan begitu ya.
Nah, kemudian outputnya adalah kuliah di kampus. Nah, jadi bagaimana prosesnya dari posisi kita sekarang, apakah dari rumah, apakah dari tempat kos ya, atau apakah dari tempat lain-lain, terus Anda memiliki apa? Kendaraan sendiri kah? Mobil, sepeda motor, sepeda, ya, kereta api misalnya, ya. Nah, apa yang kita miliki agar bisa ke kampus atau mungkin kampusnya dekat tinggal jalan kaki aja sampai ya. Oke. Nah, kemudian jangan lupa prosesnya. Bagaimana proses kita itu dari posisi kita sekarang agar bisa ke kampus. Nah, barangkali nanti bagi yang menggunakan mobil dengan menggunakan sepeda motor, dengan yang menggunakan kereta api dan dengan yang jalan kaki ke kampus, prosesnya pasti berbeda. Nah, jadi itulah sebabnya tidak hanya ada satu cara dalam menyelesaikan masalah kalau di algoritma. Nah, prosesnya saya ambil contoh. Bagi yang menggunakan sepeda motor misalnya, nah saya harus menghidupkan sepeda motor, buka pintu, keluarkan sepeda motor, tutup pintu, baru kemudian saya berangkat lewat jalan A, belok ke kiri jalan B, belok ke kiri lagi jalan C, belok ke kanan ke jalan D, lalu kampusnya akan sampai dalam 200 meter kemudian tinggal belok kanan sampailah di kampus. Nah, sudah sampai di kampus algoritmanya belum selesai. Anda harus memarkirkan sepeda motor, lalu meletakkan barang-barang di sepeda motor, ya, lalu mengambil barang-barang persiapan kuliah, naik ke lantai sekian sampai di ruangan kelas, baru duduk di ruangan kelas dan menunggu waktu kuliahnya tiba. Seperti itu. Nah, jadi algoritma itu harus secara berurutan. Proses-proses langkah-langkah penyelesaiannya harus secara berurutan. Tidak boleh terbalik. Contohnya ya, contohnya. Nah, oke, algoritma yang benar dan algoritma yang salah. Oke, nah algoritma yang benar itu contohnya begini. Ya, barangkali kita mau mandi. Nah, mandi itu proses yang salah dulu mungkin saya mulai ya. Nah, proses yang salah untuk mandi adalah proses yang salah adalah buka keran air, oke, buka keran air, kemudian buka keran air, kemudian siram ke tubuh, ya, kemudian basahi tubuh ya, basahkan tubuhnya. Lalu sabun ya, disabun misalnya. Oke. Nah, kemudian apakah yang salah di sini? Nah, yang salah adalah Anda belum melepaskan pakaian, tapi sudah mau membasahi tubuh dan sudah mau disabun ya. Anda belum melepaskan pakaian. Jadi salah ya. Oke, contoh yang lain adalah berangkat dari rumah ke kampus contohnya. Nah, berangkat dari rumah ke kampus itu algoritma yang salah adalah begini, ya. Algoritma yang salah adalah barangkali mana ya? Hidupkan misalnya sepeda motor. Tetapi setelah hidupkan sepeda motor, baru dia colok kunci kontak. Nah, bukankah ini terbalik? Ya, harusnya yang benar itu dicolok dulu kunci kontaknya, ya, baru kemudian hidupkan sepeda motor. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian contoh algoritma yang salah ya, apabila Anda menggunakan sepeda motor manual ya. Contoh yang salah adalah menggunakan sepeda motor ya. Contoh yang salah adalah ya gas. Tapi padahal Anda netral ya, gigi netral ini ya. Transmisinya netral. Jadi yang benar itu adalah naikkan ke transmisi gigi 1, baru Anda boleh gas kan gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang harus diperhatikan dalam menyusun langkah-langkah penyelesaian secara komputasi. Apabila langkah Anda salah, maka programnya juga jadi salah total. Hanya satu langkah saja yang salah itu bisa menyebabkan keseluruhan program itu gagal total ya. Nah, oke, sekilas mengenai algoritma, kita langsung ke bahasa program Python-nya ya. Nah, jadi tadi kita sudah mencoba mencari Python dari Google, lalu sudah menjalankan Python ya. Nah, jadi kita mencoba membuat sebuah program di Python dan menjalankannya. Kita mulai dari output. Oke.
Nah, jadi memulai program Python itu dari idle, ya, start new file. Oke, jadi untuk mencetak output di dalam bahasa program Python menggunakan perintah print buka kurung. Print buka kurung. Misalnya print hello world. Oke, nah lalu kita simpan, Ctrl S. Oke. Nah, lalu untuk menjalankan program ini, boleh tekan F5 dari keyboard atau run module. Oke, inilah hasil program kita. Hello world. Nah, kemudian kita akan mencoba yang kedua, misalnya, this is my first program. Oke, simpan dulu. Disarankan untuk save dulu, baru kemudian jalankan lagi. Nah, ini hasilnya. Hello world, this is my first program. Nah, dalam bahasa Python itu ya perintah print ini ada beberapa parameter atau istilahnya informasi yang bisa kita berikan kepada si perintah print ini supaya bagaimana si print ini bisa berperilaku ya. Contoh, saya bisa bilang setelah print hello world, pindah barisnya digantikan menjadi kosong. Nah, coba kita perhatikan hasilnya. Apa perbedaannya kita pakai n sama dengan kosong dengan tidak menggunakan n. Nah, kalau tidak menggunakan n, print itu akan menyebabkan setiap setiap cetakan itu akan berpindah ke bawah sehingga cetakan selanjutnya akan dicetak di bawah cetakan yang sebelumnya. Nah, sementara kalau saya buat n sama dengan kosong, artinya pindah barisnya itu dibatalkan. Nah, kalau tadinya saya mencoba n sama dengan bintang, maka setiap pindah baris itu akan digantikan dengan tanda bintang. Oke, itulah gunanya informasi n ya. Oke, apabila si n ini saya buat spasi, 2 spasi mungkin, maka setiap pindah baris itu ya akan digantikan dengan 2 spasi. Jadi demikianlah kira-kira output perintah print di dalam bahasa Python. Oke. Nah, saya lanjutkan ke input ya, ke input. Coba kita buat yang baru aja. Oke, jadi bagaimana menginput sebuah nilai variabel di dalam Python ini ya. Nah, jadi mungkin salah satu kemudahan yang diberikan Python adalah kita tidak perlu dipusingkan dengan ini tipe data apa ya, kalimat, numerik bulat, numerik pecahan, atau apa ya. Nah, Python itu tidak perlu dipusingkan dengan hal-hal seperti itu, tetapi bahasa program lain banyak yang seperti itu ya. Tapi kelebihan dan kekurangan itu tetap ada ya. Oke, nah, jadi contohnya ya. Jadi saya print dulu ya, masukkan nama Anda. Oke, lalu ada sebuah variabel nama sama dengan input. Jadi perintah input buka kurung tutup kurung, cara menulis perintah input adalah buka kurung tutup kurung. Perintah input ini digunakan untuk memasukkan memasukkan sebuah nilai dari keyboard kepada variabel ya. Nah, tetapi sebelum kita menggunakan perintah input, mungkin kita akan bermain-main dengan variabel dulu ya. Contoh, nama sama dengan Adi. Oke. Nah, kemudian saya buat umur sama dengan 20. Oke, kemudian saya buat lagi pekerjaan sama dengan mahasiswa. Nah, jadi di sini perhatikan ya, kalau kita bermain nilai-nilai numerik, kita simpan nilai numerik kepada variabel. Ini adalah variabel yang akan otomatis dibuat oleh Python. Nah, variabel numerik itu tidak perlu menggunakan kutip 2. Tidak perlu menggunakan kutip 2, karena menggunakan kutip 2 itu hanya menyebabkan Anda makin banyak yang diketik. Ya, Anda hanya mengetikkan shift kutip, kemudian di sini shift kutip lagi. Jadi sehingga untuk tipe-tipe numerik, untuk tipe data atau konstanta numerik tidak disarankan pakai tanda kutip 2. Nah, untuk konstanta kalian yang bertipe kalimat ya, biasanya kami menyebut sebagai tipe data string ya. Nah, untuk tipe data string atau kalimat ini wajib menggunakan tanda kutip. Kutip 1 atau kutip 2 tidak jadi masalah, yang penting konsisten. Jika kita memulai dari kutip 2, maka harus ditutup kalimatnya dengan kutip 2 juga. Jika kita memulai dengan kutip 1,
maka harus diakhiri juga dengan kutip 1. Jadi harus konsisten. Jadi kutip 1 ataupun kutip 2 tidak jadi masalah. Oke, nah kita mulai. Nah kita mencoba mencetak dengan pola seperti ini. Kita mencetak dengan pola seperti ini. Oke. Nama adalah seorang ya pekerjaan yang berumur tahun. Nah, apa maksudnya ini? Maksudnya sih sebenarnya saya inginnya nama ini adalah yang muncul harus Adi. Kemudian pekerjaan nanti yang muncul untuk dicetak nanti harus mahasiswa. Umur yang di sini nanti harus umur ini yang dicetak, ya. Oke, jadi saya simpan dengan variabel. Nah, lalu apabila saya jalankan programnya, hasilnya kok malah seperti ini ya. Mungkin saya boleh bersihkan shell-nya dulu. Nah, kok hasilnya seperti ini? Padahal kan sudah jelas-jelas saya buat namanya Adi, pekerjaan mahasiswa, umur itu 20 ya. Nah, perlu Anda ketahui bahwa perintah print di bahasa program apapun termasuklah Python, itu apapun yang kita print dalam kutip 2 itu akan tercetak persis seperti apa yang kita ketikkan di dalam kutip 2 tersebut. Nah, jadi karena nama ini kita ketik persis seperti ini dalam tanda kutip 2, maka yang akan dicetak itu bukan isi daripada variabel nama, tetapi huruf NAMA itu sendiri. Jadi hasilnya seperti ini. Begitu juga dengan umur ya, karena kita meletakkan di dalam tanda kutip. Oke, nah jadi supaya untuk lebih mudah memahami pencetakan variabel ini, barangkali saya memulai dengan nama yang menggunakan tanda kutip. Nah, kalau nama dicetak dengan tanda kutip, kita jalankan, ya, hasilnya seperti ini. Kalau nama kita cetak tanpa tanda kutip, maka hasilnya seperti ini. Nah, disinilah keluar nama Adi ya. Oke. Jika nama yang kita request, variabel nama yang kita request itu menggunakan huruf besar, ya, tetapi pada saat dicetak kita menggunakan huruf kecil, lalu kita jalankan, maka akan terjadi error. Katanya variabel nama ini tidak dikenal. Ya, jadi di sini huruf besar dan huruf kecil itu berpengaruh ya. Oke. Nah, jadi namanya harus huruf besar sesuai dengan kita yang buat. Jadi nama yang dengan N huruf besar dengan nama dengan huruf N kecil di dalam bahasa pemrograman Python akan dianggap sebagai dua variabel yang berbeda. Oke. Nah, kemudian saya jalankan hasilnya Adi. Nah, kemudian apabila saya mau mencetak keterangan, gunakan sebenarnya boleh menggunakan operator tambah sih, tetapi lebih disarankan menggunakan koma. Jadi setelah mencetak nama, saya ingin mencetak adalah seorang. Gitu ya. Nah, karena adalah seorang ini adalah sebuah keterangan bertipe string ya, maka harus pakai tanda kutip 1 ataupun 2. Coba kita jalankan, hasilnya adalah Adi adalah seorang. Oke. Kemudian saya boleh sambung lagi dengan yang namanya pekerjaan, variabel pekerjaan. Coba dijalankan. Adi adalah seorang mahasiswa. Nah, inilah pekerjaannya ya. Oke, barangkali mahasiswanya kita buat huruf kecil. Nah, kemudian saya boleh sambung dengan tanda koma. Ya, Adi adalah seorang pekerjaan. Ya, keterangannya kita buat yang berumur. Lalu kita coba jalankan lagi. Maka hasilnya adalah Adi adalah seorang mahasiswa yang berumur. Nah, jadi kita mencetak variabel itu tidak boleh dalam tanda kutip ya. Karena yang kita cetak itu dari variabel, yang kita butuhkan dari variabel itu adalah nilainya, bukan nama variabelnya. Ya, jadi kalau kita mencetak nama ini dalam tanda kutip seperti tadi, maka yang tercetak itu bukan nilai daripada variabel nama itu, yaitu Adi. Bukan Adi yang akan keluar ya. Oke, coba kita jalankan sekali lagi. Nah, di sini nanti saya akan menambahkan sebuah variabel umur, lalu saya jalankan lagi. Jadi Adi adalah seorang mahasiswa yang berumur 20. Nah, kemudian boleh saya tambah di belakang sebuah keterangan tahun. Oke, kita jalankan lagi. Jadi Adi adalah seorang mahasiswa yang berumur 20 tahun. Nah, apabila misalnya suatu saat isi variabel yang saya ganti menjadi Budi. Oke, Budi.
berumur misalnya 30 tahun. Nah, pekerjaannya misalnya adalah programmer. Oke, lalu kita jalankan. Nah, maka sesuai dengan nilai variabel yang akan dicetak. Jadi variabel nama sekarang bernilai Budi, umur bernilai 30, pekerjaan adalah programmer. Jadi sekarang hasilnya adalah Budi adalah seorang programmer yang berumur 30 tahun. Nah, oke. Selanjutnya, apa yang terjadi apabila parameter atau informasinya kita ubah? Contoh, di dalam bahasa program Python itu ada yang namanya separator. Nah, apabila separator itu saya buat tanda, misalnya tanda bintang, maka jika program ini dijalankan, maka hasilnya seperti ini. Budi bintang adalah seorang programmer bintang, jadi setiap ada pemisah antara pemisah koma antara suatu objek dengan objek yang lainnya, ya, separator ini artinya setiap ada pemisah akan digantikan dengan cetakan bintang ini, gitu. Nah, ya. Jadi di sini nanti ada separatornya juga, di sini nanti ada bintangnya juga, di sini nanti ada bintangnya juga. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi bintang itu bukan tercetak karena menggantikan spasi, tidak. Jadi bintang itu dicetak untuk menggantikan koma ini. Nah, jadi apabila separatornya itu saya buat kosong, tidak mau pakai separator, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi pemisah antara Budi dengan adalah seorang itu tidak ada spasi. Nah, adalah seorang dengan programmer juga tidak ada spasi, ya. Nah, jadi berumur 30 tahun juga tidak ada spasi. Itulah artinya separator, ya. Jadi secara default, by default, separator itu adalah spasi. Nah, apa yang terjadi kalau bahasa program yang tidak memiliki separator, ya, informasi separator seperti bahasa C, bahasa Java, Pascal, PHP, JavaScript, dan lain-lain, ya. Nah, mereka itu tidak ada separatornya memang. Jadi hasilnya ya seperti ini. Nah, jadi kalau di bahasa program yang seperti itu, Anda harus menambahkan sendiri spasinya. Jadi Anda yang harus menambahkan sendiri spasinya. Baru hasilnya bisa lebih baik. Nah, tetapi kalau untuk di Python, ya, untuk di Python mungkin tidak jadi masalah. Nah, ya, separatornya saya buang aja. Oke, nah selanjutnya kita akan mencoba bagaimana cara membuat input, ya. Saya akan save, misalnya mencoba input programnya. Oke, nah di mana nanti nama umur pekerjaan itu akan digantikan dengan perintah input. Nah, jadi perintah input, ya. Nah, cuman nanti di sini ada kejanggalan, ya. Ada kejanggalan kalau program ini dijalankan. Nah, kejanggalannya kira-kira seperti ini. Nah, setelah dijalankan kita berpikir, loh kok programnya nggak ada hasil, ya? Kok kosong, ya? Gitu, ya. Nah, jadi yang salah itu sebenarnya bukan programnya, tapi orang yang membuat programnya. Karena di sini posisinya sebenarnya bukan tidak ada hasil, itu karena Python shell-nya sedang menunggu kita memasukkan nama. Nah, contoh saya masukkan nama Dedi. Enter. Loh, kok masih seperti ini, nggak ada hasilnya? Itu karena program sedang menjalankan umur di input. Nah, katakanlah si Dedi saya buat umur 40. Loh, kok masih seperti itu? Karena masih dalam posisi pekerjaan itu di input. Nah, contoh, saya kasihlah pekerjaan misalnya manajer. Oke, nah akhirnya hasilnya juga keluar, ya. Nah, jadi ini cara-cara yang kurang disarankan dalam membuat input di dalam pemrogramannya. Nah, jadi baiknya sih kayak mana? Baiknya ya kalau ada yang mau di-input, ya dikasih dulu dong keterangannya, ya. Nah, masukkan nama Anda. Nah, kan kalau kayak gini kan lebih manusiawi program kita, ya. Nah, jadi sebelum menginput umur, boleh dong kita buat keterangannya, ya. Masukkan umur Anda. Oke, kemudian untuk pekerjaan, boleh dong kita juga kasih keterangan, masukkan profesi Anda. Oke, coba. Nah, inilah dia, masukkan nama Anda, ya. Misalnya kita buat Edi. Nah, masukkan umur, misalnya Edi berumur 36 tahun. Nah, masukkan profesi, misalnya food blogger.
Nah, hasilnya adalah Edi adalah seorang food blogger yang berumur 36 tahun. Oke. Nah, ini cara pertama dalam membuat keterangan input ya. Nah, ada cara kedua sih. Karena kita melihat mungkin ada yang bertanya ya, loh kok inputnya kok ke bawah ya, kok bukan menyamping ya. Masukkan nama Anda, bukannya Edi-nya diisi di samping ya. Nah, supaya Edi diisi di samping, jangan lupa batalkan pemisah baris dengan cara N sama dengan kosong. N sama dengan kosong, N sama dengan kosong. Lalu kita jalankan lagi, ya, masukkan nama Anda. Nah, sekarang inputnya itu nggak bisa di bawah, sekarang harus di samping. Namanya Pendi. Masukkan umurnya, misalnya umurnya 50 tahun. Masukkan profesinya. Nah, profesinya misalnya direktur. Oke, maka hasilnya Pendi adalah seorang direktur yang berumur 50 tahun. Oke. Nah, apakah ada cara lain ya? Ada juga sih. Nah, mungkin cara ini lebih ribet ya, tapi cara seperti inilah yang digunakan oleh bahasa program lainnya secara umum. Jadi print dulu baru input, print dulu baru input, print dulu baru input. Nah, khusus di Python ada cara yang lebih fleksibel, yaitu boleh sih kita menggunakan input, lalu dalam tanda kutipnya kita kasih keterangan. Ya. Nah, begitu juga dengan yang di sini. Jadi sehingga kita menghemat perintah print, tetapi kelemahan input itu juga ada. Kelemahan perintah keterangan dalam input itu adalah kita tidak bisa menggunakan variabel, ya, variabel i gitu ya, nggak bisa. Jadi perintah input itu hanya bisa menerima satu kalimat saja, tidak bisa lebih dari satu kalimat ya. Oke, kemudian ini juga sama, yang ini juga masukkan kembali. Oke, nah sekarang kita coba jalankan dan lihat hasilnya. Masukkan nama, misalnya apa ya, Gani. Oke, masukkan umur misalnya 42. Oke, profesinya apa ya? Profesinya adalah misalnya buruh. Oke, jadi Gani adalah seorang buruh yang berumur 42 tahun. Nah, jadi demikianlah dengan input dan output. Oke, nah jadi saya akan sambung video selanjutnya dengan membahas perintah input, perintah decision ya. Oke, ditunggu channel saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.